Halo semuanya, baiklah pada saat ini kelompok kami akan menjelaskan tentang aritmatika. Nah, sebelum kita lanjut pada poin selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih aritmatika itu. Nah, aritmatika merupakan dasar matematika yang mencakup operasi bilangan. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Untuk sejarah dari aritmatika sendiri, yaitu adalah prinsip dasar teori bilangan ini dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1801, yang dimana ia menyatakan bahwa bilangan bulat apapun yang lebih besar daripada satu dapat dideskripsikan sebagai hasil perkalian bilangan prima, yaitu hanya dengan satu cara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu pertambahan dan pengurangan. Sebelum kita lanjut ke kepasan soal, untuk penambahan dari simulasi ya, kalian tidak perlu tahu lagi kemudian untuk penjumlahan. Penjumlahan itu merupakan salah satu operasi dasar dalam aritmatika. Dalam bentuk sederhana, penjumlahan menggabungkan dua atau lebih nilai menjadi satu suku. Misalnya yaitu 2 ditambah 5 sama dengan 7. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Itu adalah dari menggabungkan dua atau lebih nilai menjadi satu suku. Lalu prosedur penambahan lebih dari dua nilai disebut penjumlahan dan melibatkan metode untuk menambahkan jumlah nilai. Elemen identitas penjumlahan adalah 0, yang berarti bahwa menambahkan 0 ke nilai apapun akan menghasilkan hasil yang sama. Elemen kebalikan dari penjumlahan adalah kebalikan dari nilai apapun, yang berarti bahwa menambahkan kebalikan dari digit apapun ke digit itu sendiri akan menghasilkan identitas penjumlahan. Misalnya, kita kasih contoh, kebalikan dari 5 adalah minus 5. Oleh karena itu, 5 plus minus 5 adalah sama dengan 0. Kita lanjut dari kebalikannya, yaitu pengurangan. Dapat dilabeli sebagai kebalikan dari penjumlahan. Ya, benar seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu pengurangan menghitung selisih antara dua nilai, yaitu nilai yang dikurangi nilai yang dikurangkan. Operator pengurangannya adalah minus, garis strip lurus berbentuk mengarah horizontal. Oke. Jika yang dikurangkan lebih besar dari yang dikurangkan, selisihnya positif. Jika yang dikurangkan lebih kecil dari yang dikurangkan, hasilnya negatif. Dan 0 jika angka ini. Sekian dari saya, lanjut ke pembagian dan perkalian. Perkalian juga menggabungkan dua nilai seperti penjumlahan dan pengurangan menjadi satu nilai atau hasil perkalian. Dua nilai awal dikenal sebagai perkalian dan pengalih, atau keduanya disebut sebagai faktor. Hasil perkalian A dan B dinyatakan sebagai A kali B dengan simbol kali adalah operator dari perkalian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Operator yang digunakan untuk metode pembagian adalah garis miring atau titik dua dengan garis lurus di tengah. Operator ini menghitung hasil bagi dua angka, yaitu hasil bagi yang dibagi dengan pembagi. Hasil bagi lebih dari satu jika pembilangnya lebih besar dari pembagi untuk bilangan positif apapun yang terdefinisi dengan baik. Jika tidak, hasilnya lebih kecil dari 1 atau tidak bulat. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga rumus barisan aritmatika. Yang pertama, mencari Sn. Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah UN. Sn sebagai jumlah suku Untuk ke N, memenuhi persyaratan penugasan mata kuliah matematika, kami membuat soal yang mengandung pertambahan, pengurangan, pembagian, persentase, dan aljabar untuk memodelkan hubungan variabel, yaitu dikurang UN kurang 1. Lalu mencari UN sama dengan rumus UN sama dengan A tambah N dikurang 1B. pada mata kuliah matematika, kelompok kami mendapatkan tema pengelolaan anggaran bulanan keluarga.
Dengan deskripsi, kelompok akan membuat model matematika sederhana untuk mengelola anggaran bulanan keluarga dengan mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran tetap serta variabel. Konsep matematikanya menggunakan aritmatika dasar, penjumlahan, pengurangan, pembagian, persentase, aljabar untuk modelkan hubungan variabel. Kemudian hasil akhirnya, laporan analisis anggaran dan rekomendasi penghematan berdasarkan perhitungan matematika. Adapun pengelolaan anggaran keluarga yang telah kami buat, yaitu pada bulan pertama, pendapatan yang dihasilkan yaitu 5 juta rupiah. Kemudian pendapatan tambahan atau freelance yang didapatkan yaitu 1 juta rupiah. Pengeluaran tetapnya yaitu listrik dan air seharga 300 ribu rupiah, cicilan pinjaman seharga 500 ribu rupiah, asuransi seharga 1 juta rupiah. Kemudian pengeluaran variabel untuk makanan seharga 2 juta rupiah, transportasi 200 ribu rupiah, hiburan atau rekreasi 300 ribu rupiah, belanja pribadi seharga 200 ribu rupiah, wifi seharga 300 ribu rupiah. Kemudian tabungan investasi, tabungannya yaitu 500 ribu rupiah, investasi saham yaitu 300 ribu rupiah, pembayaran utang yaitu kartu kredit seharga 200 ribu rupiah. Kemudian total dari pengeluaran pada bulan pertama yaitu seharga 4.900.000 rupiah. Sisa pendapatannya yaitu 1.100.000 rupiah. Kemudian pada bulan kedua pendapatannya yaitu 5 juta rupiah. Pendapatan tambahan atau freelance yaitu 1 juta rupiah. Pengeluaran tetapnya yaitu listrik dan air 300.000 rupiah. Cicilan pinjaman 500.000 rupiah. Asuransi 100.000 rupiah. Kemudian pada pengeluaran variabel yaitu makanan seharga 1.900.000 rupiah, transportasi 200.000 rupiah, hiburan 300.000 rupiah, belanja pribadi tidak diketahui. Kemudian pada tabungan dan investasi yaitu 500.000 rupiah, investasi saham 300.000 rupiah, pembayaran hutang atau kartu kredit yaitu 200.000 rupiah dan penggunaan wifi seharga 300.000 rupiah. Totalan pengeluaran pada bulan kedua yaitu 5 juta rupiah dengan sisa pendapatan seharga 1 juta rupiah. Kemudian pendapatan pada bulan ketiga yaitu 5 juta rupiah, pendapatan tambahan atau freelance 1 juta rupiah. Pada pengeluaran tetap, listrik dan air seharga 300.000 rupiah, cicilan pinjaman seharga 500.000 rupiah, asuransi seharga 100.000 rupiah. Pada pengeluaran variabel, makan mengeluarkan seharga 2 juta rupiah, transportasi seharga 200.000 rupiah, hiburan seharga 300.000 rupiah, belanja pribadi seharga 200.000 rupiah. Kemudian tabungan dan investasi pada tabungan seharga 500.000 rupiah, investasi saham seharga 300.000 rupiah, dan pada pembayaran hutang atau kartu kredit itu seharga 400.000 rupiah, dan penggunaan wifi seharga 300.000 rupiah. Total pengeluaran pada bulan ketiga yaitu 5.100.000 dan sisa pendapatan pada bulan ketiga yaitu 900.000. Soal nomor 1, berapakah total pengeluaran pada bulan kelima? Soal nomor 2, berapakah total pengeluaran pada 5 bulan pertama? Soal nomor 3, tentukan berapa persen total kenaikan pengeluaran pada bulan kedua dan ketiga. Soal nomor 4, pada bulan pertama diketahuilah total pengeluaran pada transportasi, hiburan, dan belanja pribadi sebesar Rp700.000. Pada bulan kedua, diketahui bahwa total pengeluaran pada transportasi, hiburan, dan belanja pribadi sebesar Rp900.000. Tentukan seberapa besar peningkatan pada belanja pribadi di bulan kedua. Itulah soal yang kami buat. Untuk penyelesaiannya, silahkan dilihat pada video selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberitahu cara menghitung anggaran pengeluaran bulanan dengan menggunakan metode aritmatika. Seperti misalnya kita ingin mencari pengeluaran pada bulan kelima, itu dimana kan kita harus mengetahui ini berapa pengeluaran pada bulan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Untuk mencari pengeluaran bulan pada bulan kelima, kita bisa menggunakan metode aritmatika. Berikut penjelasannya. Di sini kita akan mengambil contoh untuk mencari total pengeluaran pada bulan kelima. Di sini
Misalnya kita memiliki gaji pokok sebesar 5 juta, gaji tambahan seperti freelance 1 juta, terus pengeluaran tetap dan pengeluaran variabel yang total pada bulan pertama itu sekitar 4 juta, bulan kedua sebesar 5 juta, dan bulan ketiga sebesar bulan kedua sebesar 5 juta dan bulan ketiga sebesar 5 juta 100. Nah, untuk mencari total pengeluaran pada bulan kelima, kita dapat menggunakan rumus aritmatika seperti berikut. Di sini kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B, yang dimana UN sama dengan banyak N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah jumlah suku, dan B adalah beda atau selisih. Di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui A adalah suku pertama, di mana kita mengambil nilai total pengeluaran pada bulan pertama yaitu 4.900.000. Untuk mencari beda atau selisih, di sini kita menggunakan suku kedua dikurangi suku pertama yaitu total pengeluaran pada bulan kedua dikurangi total pengeluaran pada bulan ke-1 atau pertama, yang dimana total pengeluaran pada bulan kedua sebesar 5 juta dikurangi total pengeluaran pada bulan pertama yaitu 4.900.000, yang dimana dapat hasil bedanya atau selisih sebesar 100.000. Di sini yang ditanya adalah total pengeluaran pada bulan kelima atau N kelima. Maka kita akan menulis rumus U5 sama dengan A ditambah dalam kurung 5 dikurangi 1 dikali beda atau selisih. Terus kita masukkan nilai A sama dengan 4.900.000 ditambah 5 dikurangi 1 dikali 100.000 sama dengan 4.900.000 ditambah 5 kurang 1 sama dengan 4 dikali dengan 100.000 menghasilkan sama dengan 4.900.000 ditambah dengan 400 sama dengan 5.300.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa total pengeluaran pada bulan kelima sebesar 5.300.000. Oke guys ya, sekarang kita mulai dulu dengan diketahuinya. Nah, kalian udah tahu nggak nih apa aja diketahuinya? Jelas belum dong. Nah, kalau itu aku kasih tahu nih. Jadi, untuk ngebuatnya itu pakai rumus SN suku dari A N, lalu A per 2 bilangan suku pertama, selalu dalam kurung bilangan pertama ditambah suku kelima. Oke, tahuinya pertama itu N, yaitu adalah karena ini soalnya 5 ditanya untuk suku kelima, jadi masukkan 5. N ini adalah sebuah suku. Jadi di soal pembahasannya yang ditanyakan bagaimana pengeluaran bulan pertama bulan kelima. Oke, untuk A nya atau suku pertama yang sudah diketahui itu tadi di soal bahwa
pengeluaran total pada bulan pertama itu yaitu 4.900.000. Oke, kita tulis. Lalu untuk pengeluaran total untuk 5 bulan, pada bulan kelima maksudnya, itu kita hitung tadi pada soal pertama, kita dapatkan 5.300.000. Nah, ditanya, buat nih ditanya, biar gak bingung nanti apa yang dicari, yaitu pengeluaran dari 5 bulan pertama. Artinya dari bulan pertama sampai bulan kelima itu, untuk pertama kalinya itu berapa pengeluaran totalnya. Jadi ini adalah suku nilai suku kelima. Oke, SN ini adalah nilai suku ke N, atau yang ditanya di sini itu suku kelima. Oke, kita jawab. Ingat yang tadi sudah saya katakan, penggunaan rumusnya N per 2 dalam kurung A plus UN. Kita tulis dulu ya guys ya, jangan lupa ditulis biar nggak bingung juga. Itu ada kan bagaimana rumusnya. Oke, nah udah seperti ini, N per 2 dalam kurung A plus UN. Oke, sama dengan oke, lupa, maaf, di sini sebelah kirinya itu ditulis SN. Jadi karena ini N ini adalah, kita ingat di sini N itu adalah 5. N itu adalah sebuah suku. Karena ditanyakan di sini adalah suku kelima, atau yang ditanyakan pada soal total pengeluaran pada 5 bulan pertama, jadi sukunya adalah 5. S5 atau SN. Oke. Dan N seperti diketahui yang ditulis 5. Benar sekali. Lalu ini tetap 2. Karena ini dasar rumusnya, karena angka 2 itu sudah memang dibuat aturkan sama pembuat rumus. Oke. Lalu A ini adalah 4.900.000 tambah 5.300.000. Oh maaf, ini kelebihan nolnya adik-adik. Oke, udah, kita tambah terlebih dahulu. Oke, karena kita jumlahkan terlebih dahulu, karena ini dalam kurung maka dijumlahkan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, kita ini tetap 5 per 2, lalu ini jadinya dikali, yaitu hasilnya jadinya pada 5, 9, ini 3 tambah 9, berapa adik-adik? Benar sekali, 12. Jadi ini kita dapat tambahan lagi dari 3 tambah 9, jadinya 10.200.000. Nah, ini bagaimana? Ya jelas dong, ini kita bagi, coret-coret. 10.200.000 dibagi 2 berapa? Benar sekali, 5.100.000. Sangat gampang, tidak susah, tidak perlu kalkulator ya. Oke, kita kali langsung, karena ini kali. Oke, 5 kali 5.100.000 yaitu jadinya 25.500.000. Sangat mudah, nggak perlu kalkulator dulu, tanya teman sana sini. Oke, hasilnya segini, 25.500.000. Sekian, terima kasih. Pada permasalahan nomor 3, ditanya tentukan berapa persen total kenaikan pengeluaran pada bulan kedua dan bulan ketiga. Di sini terdapat data, yaitu total pengeluaran pada bulan kedua sebesar 5 juta rupiah dan total pengeluaran pada bulan ketiga yaitu sebesar 5.100.000 rupiah. Pada permasalahan ini, kita ditanya berapa persen total kenaikan pengeluaran pada bulan kedua dan bulan ketiga. Di sini kita bisa memakai rumus untuk permasalahan ini, yaitu pengeluaran akhir dikurang pengeluaran awal dibagi pengeluaran awal dikali 100%. Nah, pengeluaran akhir ini kita anggaplah di pengeluaran pada bulan ketiga dan pengeluaran awal itu di bulan kedua. Kita masukin total nominalnya, yaitu pengeluaran akhir sebesar 5.100.000 rupiah dikurang pengeluaran awalnya yaitu 5 juta rupiah dibagi 5 juta rupiah dikali 100%. Nah, di sini kita bisa kurangin dulu di pengeluaran akhir dikurang pengeluaran awal, yaitu sisa 100.000 rupiah dibagi 5 juta rupiah dikali 100%. Nah, karena di sini ada nol yang banyak, kita bisa
mencoret nolnya agar lebih singkat dan lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan. Ini kita sama-sama coret 5 nolnya. Jadi 1 bagi 50 kali 100%. Nah, ini kita bisa langsung bagi aja di 50 sama 100-nya, dapat 2, jadi totalnya 2 kali 1, 2%. Nah, jadi persen total kenaikan pengeluaran pada bulan kedua dan bulan ketiga sebesar 2%. Pada soal nomor 4, diketahui soalnya pada bulan pertama diketahui total pengeluaran pada transportasi, hiburan, dan belanja pribadi sebesar Rp700.000. Pada bulan kedua, diketahui total pada transportasi, hiburan, dan belanja pribadi sebesar Rp900.000. Tentukan seberapa besar peningkatan pada belanja pribadi di bulan kedua. Nah, pada bulan pertama, kita mengetahui transportasi sebesar Rp200.000, kemudian hiburan sebesar Rp300.000, belanja pribadi sebesar Rp200.000 dengan total Rp700.000. Kemudian pada bulan kedua, transportasi itu Rp200.000, hiburan sebesar Rp300.000, kemudian belanja pribadi. Soal nomor 1, berapakah total pengeluaran pada bulan kelima? Soal nomor 2, berapakah total pengeluaran pada 5 bulan pertama? Soal nomor 3, tentukan berapa persen total kenaikan pengeluaran pada bulan kedua dan ketiga. Soal nomor 4, pada bulan pertama diketahuilah total pengeluaran pada transportasi, hiburan, dan belanja pribadi sebesar Rp700.000. Pada bulan kedua diketahui bahwa total pengeluaran pada transportasi, hiburan, dan belanja pribadi sebesar Rp900.000. Tentukan seberapa besar peningkatan pada belanja pribadi di bulan kedua. Sebagai Z. Nah, itulah soal yang kami buat. Untuk penyelesaiannya, silahkan dilihat pada video selanjutnya. Transportasi itu 200.000 X, karena ini semua nolnya itu ada 5, kita hilangkan saja dulu untuk memudahkan penyelesaian. Kemudian yang hiburan sebagai 3Y, yang belanja sebagai 2Z. Kemudian pada bulan kedua juga sama, karena ini nol ada 5, sama-sama ada 5, kita bisa anggap saja itu tidak ada dan kita ambil angka yang bagian depannya saja. Berarti transportasi itu 2X, hiburan itu 3Y, dan anggap belanja ini sebagai Z. Karena kita harus mencari Z ini berapa. Kemudian masuk ke aljabar, yaitu eliminasi bulan pertama dan bulan kedua. Bulan pertama yaitu 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 7. Kemudian bulan kedua yaitu 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 9. Kenapa 7 dan 9? Seperti yang saya katakan di awal, karena ini nolnya ada 5, nolnya bisa kita hilangkan terlebih dahulu untuk memudahkan penyelesaian aljabarnya. Kemudian ini kita kurangi, 2X kurangi X itu 0, 3Y kurangi 3Y itu 0, 2Z kurangi Z itu Z sama dengan 7 kurangi 9 itu minus 2. Di dalam mata uang, minus itu tidak ada, jadi bisa kita anggap minus 2 ini sebagai 2. Nah, kemudian karena tadi di awal kita menghilangkan 5 0, sekarang kita bisa masukkan 5 0, berarti ini ada sebesar Rp200.000. Karena yang ditanya itu peningkatan pada belanja pribadi di bulan kedua, sekarang kita masukkan di belanja pribadi di bulan pertama. Di belanja pribadi bulan pertama itu
diketahui sebesar 200.000 atau sama dengan 2Z. Ini kita masukkan Z-nya ini sebesar 200.000. Kemudian berarti ini sama dengan 2 dikali 200.000 rupiah. 2 dikali 2 itu 4, tambahkan 0 itu 5. 400.000 rupiah. Berarti belanja pribadi di bulan kedua sebanyak 400.000 rupiah dengan peningkatan sebesar 200.000 rupiah.